Do I like you, or do I like the attention? Do I like that you see me when no one else does? Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong. Sebagai materi yang keempat. Teman semuanya, berikut pembahasannya disimak dengan baik ya teman-teman. Belum kepada pembahasan, terdapat latar belakang dari materi ini. Penggunaan media dalam pembelajaran memiliki arti dan pengaruh yang besar, terutama terkait dengan indera siswa. Penggunaan media dalam proses kegiatan belajar mengajar lebih menjamin terjadinya pemahaman yang lebih baik pada siswa. Peserta didik yang belajar melalui indera pendengar, mendengar ataupun mendengarkan saja akan memiliki tingkat pemahaman dan kekuatan memori yang berbeda dengan peserta didik yang belajar melalui dua indera sekaligus, yakni indera mata dan telinga. Pengembangan media yang berorientasi pada peningkatan abilitas berbahasa, menyimak, membaca, menulis, berbicara, mendesak dilakukan, mengingat kemampuan menulis pelajar Indonesia sangat rendah, pun kemampuan membaca. Maka dari itu, materi ini akan mencoba membahas mengenai pengembangan media pembelajaran bahasa dan sastra berbasis karakter untuk meningkatkan minat siswa sekaligus menumbuhkan nilai-nilai karakternya. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat media pembelajaran. A. Pengertian media pembelajaran. Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media ini berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Dan secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Sedangkan media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas, yang berupa alat ataupun bahan mengajar. Dasar penggunaan media pembelajaran ini dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu 1. Aspek filosofis, yang kedua, aspek psikologis, dan yang ketiga, aspek empiris. B. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. Levy dan Lenz pada tahun 1982 karena media pembelajaran khususnya media visual memiliki 4 fungsi, yakni yang ke-1 fungsi atensi, yang kedua fungsi afektif, yang ketiga fungsi kognitif, dan yang keempat fungsi kompensatori. Nah, secara umum terdapat juga beberapa fungsi media pembelajaran. Di antaranya, yang ke-1 menarik perhatian siswa. Yang kedua, memperjelas penyampaian materi dan bermakna. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Yang keempat, menghindari kesalahan tafsir. Yang kelima, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Yang keenam, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara afektif. C. Prinsip dan ciri-ciri media pembelajaran. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang prinsip media pembelajaran.
Dalam menentukan maupun memilih media pembelajaran, tentunya kita harus mempertimbangkan beberapa prinsip sebagai acuan dalam mengoptimalkan proses pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu 1. Efektivitas pemilihan, yang kedua relevansi kesesuaian, yang ketiga efisiensi pemilihan, 4. Dapat digunakan, dan yang kelima kontekstual pemilihan. Media pembelajaran juga memiliki paling tidak 3 ciri penting, yaitu 1. Ciri fiksatif, 2. Ciri manipulatif, dan yang ketiga ciri distributif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran. Mengingat banyaknya media dalam pembelajaran, maka pendidik perlu mengetahui jenis-jenis media sehingga bisa menentukan media yang tepat digunakan sesuai materi. Jenis media menurut Sanjayana dalam kurung tahun 2006.2 halaman 170, media pembelajaran diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, bergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu media auditif, media visual, dan media audiovisual. Nah, yang dimaksud dengan media auditif adalah media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio, rekaman suara, dan handphone, yang dapat mengirim berita secara cepat dan akurat serta gambar dan suara dalam kurung komplit. Nah, contohnya itu ada radio, tape recorder, CD, VCD player, dan Walkman. Dan adapun media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Jenis media yang tergolong ke dalam media visual adalah film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, kaligrafi, bangunan bersejarah, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain sebagainya. Dan terakhir ada media audiovisual, yakni jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan handphone. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik karena mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua. Ada kriteria pemilihan media pembelajaran. Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Namun demikian, secara teoritik bahwa setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan yang akan memberikan pengaruh kepada efektivitas program pembelajaran. Sejalan dalam hal ini, pendekatan yang ditempuh adalah mengkaji media sebagai bahan integral dalam proses pendidikan yang kajiannya akan sangat dipengaruhi beberapa kriteria umum sebagai berikut. Yang pertama ada kesesuaian dengan tujuan. Nah, perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dari kajian tujuan instruksional umum atau khusus ini dapat dianalisis media apa yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada kesesuaian dengan materi pembelajaran. Bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut, pertimbangan lainnya dari bahan atau pokok bahasan tersebut sampai sejauh mana kedalaman yang harus dicapai. Dengan demikian, kita bisa mempertimbangkan media apa yang sesuai untuk penyampaian bahan tersebut. Yang ketiga ada kesesuaian dengan karakteristik pengajaran dan siswa. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik siswa, baik secara kuantitatif atau jumlah, ataupun kualitatif atau kualitas, ciri, dan kebiasaan lainnya.
dari siswa terhadap media yang akan digunakan. Terdapat media yang cocok untuk sekelompok siswa, akan tetapi tidak cocok untuk siswa lain. Perhatian terhadap karakteristik ini untuk menghindari respon negatif siswa, serta kesenjangan pemahaman antara pemahaman yang dimiliki peserta didik sebagai hasil belajarnya dengan isi materi yang terdapat pada media tersebut. Yang keempat, ada kesesuaian dengan teori. Pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap suatu media yang dianggap paling disukai dan paling bagus, tetapi didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah teruji validitasnya. Pemilihan media bukan pula karena alasan selingan atau hiburan semata, melainkan media harus merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran yang fungsinya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang terakhir, ada kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologi siswa, bahwa siswa dipengaruhi pula oleh gaya belajarnya. Menurut Bobby DePorter tahun 1999 dalam buku Quantum Learning mengemukakan terdapat 3 gaya belajar siswa, yaitu tipe visual, tipe auditorial, dan tipe kinestetik. Nah, kesesuaian dengan fasilitas, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka akan kurang efektif. Selanjutnya ada pembahasan bagian B, yaitu hakikat pembelajaran bahasa dan sastra berbasis karakter. Pembelajaran sastra menjadi sarana dalam pembentukan karakter siswa. Hal ini sesuai dengan harapan kurikulum tahun 2013 yang lebih mengedepankan aspek sikap dalam pembentukan karakter siswa. Pembelajaran sastra harus lebih mengutamakan pada pembentukan karakter dengan memilih karya sastra yang mengandung nilai-nilai positif yang dapat diinternalisasi dalam kepribadian siswa. Pemanfaatan karya sastra secara reseptif sebagai media pendidikan karakter dapat dilakukan dengan 2 langkah, yaitu yang pertama pemilihan bahan ajar dan yang kedua adalah pengelolaan proses. Selanjutnya adalah berkaitan dengan pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra sebagai upaya pembentukan karakter bangsa. Sesungguhnya, laras bahasa dan genre sastra yang dapat dijadikan sarana untuk membentuk karakter bangsa antara lain laras bahasa dan genre sastra yang mengandung nilai atau aspek literer estetis. Laras bahasa dan genre sastra yang mengandung nilai literer estetis adalah laras bahasa dan genre sastra yang mengandung nilai keindahan, keelokan, kebagusan, kenikmatan, dan keterpanaan yang dimungkinkan oleh segala unsur yang terdapat di dalam karya sastra yang bermediakan bahasa. Yang kedua, humanistis. Laras bahasa dan genre sastra yang mengandung nilai humanitis adalah genre sastra yang mengandung nilai kemanusiaan, menjunjung harkat dan martabat manusia, serta menggambarkan situasi dan kondisi manusia dalam menghadapi berbagai masalah. Yang ketiga ada etis dan moral. Laras bahasa dan genre sastra yang mengandung nilai etis dan moral dalam karya sastra mengacu pada pengalaman manusia dalam bersikap dan bertindak, melaksanakan yang benar dan yang salah, serta sebagaimana seharusnya kewajiban dan tanggung jawab manusia dilakukan. Dan yang terakhir ada religius, sufistis, dan profetis. Laras bahasa dan genre sastra religius, sufistis, profetis adalah laras bahasa dan genre sastra yang menyajikan pengalaman spiritual dan transendental. Keempat, laras bahasa
dan genre sastra tersebut dipandang mampu mengoptimalkan peran bahasa dan sastra dalam pembentukan karakter bangsa. Teori pengembangan media. Pengembangan media pembelajaran didasarkan pada 3 model pengembangan, yaitu model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Model prosedural merupakan model yang bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Model konseptual yaitu model yang bersifat analitis yang memberikan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan serta keterkaitan antar komponen. Nah, sementara itu model teoritik adalah model yang menunjukkan hubungan perubahan itu. Model konseptual dari pengembangan media berbantuan komputer ini mengikuti teori belajar behavior yang dikembangkan oleh Jens, yaitu belajar yang dilakukan manusia dapat diatur dan diubah untuk mengembangkan bentuk kelakuan tertentu pada seseorang atau mempertinggi kemampuan atau mengubah kelakuannya. Selanjutnya ada fungsi media dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Yang pertama ada fungsi media dalam pembelajaran mendengarkan, menyimak, diantaranya memotivasi siswa-siswi untuk mencari dan mendapatkan sesuatu lebih banyak dengan mendengarkan agar siswa-siswi merasa bahwa apa yang didengarkan berhubungan dengan kehidupan nyata, memberi petunjuk tentang makna detail, memberi petunjuk tentang makna pokok, dan memberi materi nonverbal yang bisa dipahami. Yang kedua ada fungsi media dalam pembelajaran berbicara. 1. Memotivasi siswa-siswi untuk ingin berani berbicara, mengembangkan dalam bicaranya, memberi informasi dalam bicara yang menyangkut objek, tindakan, peristiwa, dan keterkaitannya, memberi isyarat-isyarat nonverbal dengan aman, dan mendorong untuk berdialog atau menemukan. Ketiga, ada fungsi media dalam pembelajaran membaca. 1. Memotivasi siswa-siswi agar ingin membaca, memberikan petunjuk makna detail, memberikan petunjuk tentang isi pokok paragraf atau wacana, memberikan informasi tambahan berkenaan dengan isi teks, memberikan materi nonverbal yang dipahaminya, dan memberikan analisis simbolik tentang hubungan bahasa tulis dan bunyi luar. Dan yang keempat ada fungsi media dalam pembelajaran menulis. Di antaranya memotivasi siswa-siswi mengembangkan konteks dalam tulisan, memberikan informasi yang menyangkut objek, tindakan, peristiwa, dan keterkaitannya, memberikan isyarat nonverbal dari latihan manipulasi, dan menyediakan rencana nonverbal untuk menulis karangan. Menurut Roy pada tahun 1983. Selanjutnya, desain pengembangan media pembelajaran bahasa dan sastra berbasis karakter. Di antaranya, boneka tangan untuk meningkatkan kemampuan bercerita, media kartu gambar seri untuk meningkatkan kemampuan bercerita. Selanjutnya ada media pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar wayang kertas sebagai media untuk meningkatkan kemampuan berbicara, media pembelajaran image streaming untuk meningkatkan kemampuan mengarang bahasa Indonesia, dan media televisi untuk meningkatkan keterampilan berbicara untuk media pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Nah, ada pembelajaran apresiasi sastra adalah pembelajaran untuk memahami nilai kemanusiaan di dalam karya yang dapat dikaitkan dengan nilai kemanusiaan di dalam dunia nyata. Prinsip-prinsipnya diantaranya berfungsi untuk meningkatkan kepekaan rasa pada budaya bangsa, memberikan kepuasan batin dan pengayaan daya estetis melalui bahasa, bukan pelajaran sejarah, aliran, dan teori sastra. Beberapa media yang digunakan yaitu 1. Media pembelajaran stik wayang orang atau SWO. SWO ini mencoba memfasilitasi ranah imajinasi dan apresiasi siswa terhadap olah hati, olah pikir, dan olah rasa. Yang kedua ada gambar berseri. Gambar berseri merupakan sejumlah gambar yang menggambarkan suasana yang sedang diceritakan dan menunjukkan adanya kesinambungan antar gambar yang satu dengan gambar lainnya. Berikut adalah contoh desain media pembelajaran bahasa dan sastra berbasis karakter yang menggunakan media untuk pembelajaran menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang pertama ada boneka jari. Teman-teman bisa melihat gambar boneka jarinya pada slide. Nah, fungsi dari boneka jari ini diantaranya mengembangkan bahasa anak, mempertinggi keterampilan dan kreativitas siswa, mengembangkan aspek moral atau menanamkan nilai-nilai kehidupan siswa, melatih daya imajinasi, melatih keterampilan jari jemari tangan. Nah, untuk bahan dan alat, teknik pembuatan bisa disimak dan dipraktekkan oleh teman-teman semua langkah demi langkah. Berikutnya juga dengan cara penggunaan, teman-teman dapat menyimaknya dengan cermat sebagai gambaran untuk proses dalam pembelajaran.
Nah, yang kedua ada kartu dongeng. Nih, teman-teman dapat melihatnya. Jika tampilan awal ini merupakan ilustrasi dari dongengnya dan tampilan belakang merupakan cerita dari dongeng ini. Contohnya adalah ingkar janji pada Tuhan seperti ini. Nah, teman-teman, selanjutnya fungsi dari kartu dongeng ini diantaranya melatih kemampuan siswa dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sebuah dongeng. Mengembangkan imajinasi siswa, memberikan pengalaman karakter dengan makna yang terkandung dalam dongeng. Sama halnya dengan boneka jari tadi, teman-teman dapat menyimak dan mempraktekkan cara pembuatan kartu dongeng ini langkah demi langkahnya. Berikutnya juga dengan cara penggunaan dari kartu dongeng ini sebagai gambaran teman-teman dalam proses pembelajaran. D. Pengembangan media, lingkungan, bahasa, dan sastra. Lingkungan sekitar yang dapat dikembangkan meliputi sekolah, perpustakaan, pasar tradisional, dan tempat wisata. Petunjuk penggunaan media. Guru mengajak siswa ke lingkungan yang terdengar suara-suara binatang, misalnya kebun binatang, pemelihara unggas, atau taman safari. Siswa menirukan suara-suara binatang yang mereka dengar. Siswa dibimbing guru bertanya jawab tentang jenis-jenis suara binatang yang ada di lingkungan sekitarnya. Berikut adalah gambaran rencana pembelajaran dalam pengaplikasian media TIK dalam proses pembelajaran membaca. Teman-teman dapat membaca dan mengamatinya dengan cermat. E. Pengembangan media TIK bahasa dan sastra. 1. Dalam pembelajaran menyimak, media yang digunakan yaitu guru, siswa, radio, dan tape recorder. 2. Dalam media pembelajaran, media berbicara digunakan yaitu kartu kata dan gambar. 3. Dalam pembelajaran membaca, media yang digunakan yaitu wacana. 4. Dalam pembelajaran menulis, media yang digunakan yaitu gambar, benda, kartu. 5. Dalam pembelajaran apresiasi sastra, media dapat digunakan yaitu kaset, gambar. Berikut adalah gambaran rencana pembelajaran dalam pengaplikasian media lingkungan dalam proses pembelajaran menyimak. Teman-teman dapat membaca dan mengamatinya dengan cermat. F. Integrasi pendidikan karakter ke dalam media pembelajaran. Integrasi pendidikan karakter ke dalam media pembelajaran meliputi bidang substansi, materi, model, dan teknik penggunaan media pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain level bahasa yang digunakan ke dalam materi, sistematika, penyajian, dan pendekatan yang digunakan dalam menyajikan materi. Menurut Kusno dan kawan-kawan, integrasi pendidikan karakter ke dalam materi juga dapat dilakukan dengan memasukkan aspek didaktis pada penyajian materi soal-soal atau tersendiri pada kolom karakter. Dari sisi model media pembelajaran yang dirancang, kemudahan baik secara berkelompok atau mandiri, strukturnya juga mampu merangsang rasa ingin tahu siswa dan mendorong siswa untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Dari sisi teknik, penggunaan media pembelajaran harus dioptimalkan secara maksimal untuk mencapai hasil belajar dan pembentuk karakter positif siswa. Adapun strategi yang digunakan guru membentuk karakter siswa melalui penggunaan media pembelajaran diantaranya menggunakan pendekatan konstekstual, manajemen waktu, memberikan perhatian yang adil terhadap setiap individu. Nah, untuk kesimpulannya adalah media berperan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Media pembelajaran menurut Winkel pada tahun 1991 memiliki fungsi-fungsi menyimpan dan merekam data informasi, memanipulasi objek yang tidak dapat dihadirkan, dan menyebarluaskan informasi. Selain itu,
Media juga berfungsi memperjelas informasi, menarik, memperkuat minat belajar, memudahkan proses belajar, dan mengkonkretkan konsep abstrak. Dalam pembelajaran bahasa, fungsi media dapat dikhususkan pada 4 keterampilan bahasa, yaitu fungsi media dalam pembelajaran mendengarkan atau menyimak, fungsi media dalam pembelajaran berbicara, fungsi media dalam pembelajaran membaca, dan fungsi media dalam pembelajaran menulis. Adapun pembelajaran apresiasi sastra adalah pembelajaran untuk memahami nilai kemanusiaan di dalam karya yang dapat dikaitkan dengan nilai kemanusiaan di dalam dunia nyata. Integrasi pendidikan karakter di dalam media pembelajaran meliputi bidang substansi materi, model, dan teknik penggunaan media pembelajaran.